Berdasarkan data yang dipublikasi oleh World Population Review pada tahun 2021, Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Kita akan membahasnya dengan Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Doni. Selamat sore, Mas. Sehat-sehat Pak? Ya, begitu. Alhamdulillah. Pak Doni, kalau kita bicara soal pendidikan dan kaitannya dengan COVID-19 ini apa ya? Selalu muncul polemik, selalu muncul dilema. Dan secara tidak langsung tadi saya mengatakan bahwa berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Kalau Pak Doni sendiri melihatnya seperti apa? Perbandingan peringkat pendidikan Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara lain, terutama di tingkat ASEAN lah. Ya, sebenarnya sebelum pandemi pun kita itu masih kalah bersaing ya dengan negara-negara di ASEAN. Kita ambil contoh misalkan pada saat hasil tes kita 2018 kemarin yang diumumkan di sini kan 2019, itu pun Indonesia hanya unggul dari Filipina gitu ya. Tetapi dengan negara-negara lain, Malaysia, kemudian Thailand, apalagi dengan Singapura kita kalah jauh. Jadi kita dan Filipina biasanya itu jadi kunci ya. Di bawah Indonesia itu ada Maroko, Lebanon, Kosovo, lalu Republik Dominika. Itu negara-negara yang sebenarnya bermasalah secara politik ya, sehingga membuat proses belajar itu tidak stabil di sana. Sementara Indonesia ini kan semuanya sebenarnya stabil. Jadi kalau kita melihat perbandingan Indonesia dengan negara-negara di Asia saja, sebelum pandemi itu kita mengalami kekalahan ya, dalam arti kalau dihitung peringkat dalam tes uji internasional kita kalah. Nah, bagaimana selama pandemi ini begitu kan? Tentu saja semua negara mengalami sebuah kemunduran ya. Yang menjadi persoalan kan bagaimana kita memperlambat nih kemunduran ini, sementara Indonesia ini kan sangat luas Mas, dari Sabang sampai Merauke, sehingga itu tidak memungkinkan gitu. Artinya tidak memungkinkan bagaimana secara sama pemerintah mengintervensi. Bahkan ketika diberi kuota untuk belajar jarak jauh pun kan tidak semua memaksimalkan, karena tidak semua memiliki gawe dan gadget untuk proses pembelajaran. Sehingga memang butuh intervensi khusus yang memang harus ada berbeda ya Mas dengan negara-negara lain. Indonesia ini khusus, maka intervensinya harus khusus lah, nggak bisa menduplikasi dari negara lain. Oke, tadi Pak Dodi sempat mengatakan bahwa harus ada upaya untuk memperlambat penurunan kualitas. Maksudnya apa nih Pak? Ya, selama masa pandemi ini kan pemerintah sudah membuat satu intervensi yang disebut dengan kurikulum darurat Mas. Jadi ada kurikulum darurat di masa pandemi. Jadi kurikulum darurat ini tampaknya dari hasil evaluasi Kemendikbud itu memiliki semacam ya hasil yang lumayan baik ya, karena menurut penelitian di Kemendikbud, sekolah yang melaksanakan kurikulum darurat itu dapat mengurangi gitu ya learning loss. Artinya mereka tidak terlalu banyak berkurangnya, jadi mereka yang menggunakan kurikulum darurat itu mungkin bisa mengurangi lajunya itu ada yang 4 bulan ya, dan kemudian yang lainnya itu ada sekitar malah yang lain kehilangan 5 bulan pembelajaran, tetapi dengan kurikulum darurat itu kita bisa progresif lah ya, sekitar 4 bulan. Artinya pemerintah sudah memberikan panduan, meskipun itu mereka sama-sama mencari ya Mas, karena kurikulum darurat kan tidak ada panduannya, tidak ada pelatihannya, berbeda dengan kurikulum prototipe yang sekarang ini sedang dikembangkan. Kalau kurikulum prototipe ini kan sebenarnya juga penyederhanaan, tetapi juga mereka dengan pendampingan, sehingga tentu hasilnya bisa menjadi lebih baik untuk mereka yang didampingi dan dilatih. Sedangkan untuk sekolah darurat, kurikulum darurat ini kan mereka uji coba aja, ini kira-kira seperti ini, nanti kalau ada kasus lagi seperti apa. Dan saya melihat di banyak sekolah mereka lebih sering mengevaluasi, sehingga mereka secara otodidak gitu ya melakukan refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Ini yang bisa belajar daring. Tetapi yang tidak bisa belajar daring, yang tidak ada gawai, tidak ada gadget, tidak ada sinyal, nah ini mereka bermasalah Mas. Nah, jadi ini yang mengkhawatirkan gitu, karena menurut penelitian Yusuf Ishak itu kan ada sekitar 5 juta anak Indonesia yang tidak memiliki pengalaman belajar selama pandemi ini karena tidak ada gawai, tidak ada sinyal, dan di daerah itu terkena pandemi COVID gitu. Oke, jadi kesimpulannya bahwa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sekalipun dengan membuat kurikulum darurat ini juga belum optimal pelaksanaannya karena sistem hybrid
maupun pembelajaran jarak jauh pun juga tidak bisa diakses secara optimal oleh masyarakat. Tadi Pak Doni mengatakan bahwa ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum cukup mumpuni untuk mendapatkan akses internet seperti itu. Iya, Demikian. betul, Mas. Betul. Jadi sebenarnya bukan sekedar akses internet dan keberadaan gawai ya, karena proses pendidikan itu kan ada kulturnya ya. Ada kultur dan kemudian ada fungsi edukatifnya. Nah, ini yang mungkin perlu diperjelas itu di kementerian, karena membagi-bagi laptop, memberikan gawai, lalu kemudian menyediakan saluran internet, itu tidak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan, Mas, kalau fungsi-fungsi edukatifnya itu tidak masuk di situ. Sehingga akhirnya malah anak-anak jatuh main game gitu kan. Guru-gurunya belajar secara mandiri tetapi hanya memindahkan kelas yang biasanya itu kelas ya tatap muka ke online gitu. Ini kan suatu nature yang berbeda ya, sifat yang berbeda antara mengajar tatap muka dengan mengajar secara daring. Sehingga ya daring itu minus malum ya, daripada tidak ada pembelajaran, maka kalau bisa akses belajar jarak jauh itu akan lebih baik. Tetapi itu bukan situasi yang ideal. Oke, jadi kalau berdasarkan pengamatan Pak Doni sendiri, apakah kurikulum darurat yang menjadi bagian dari intervensi pemerintah ini sudah diterjemahkan dengan baik oleh para guru, para penyelenggara sekolah, Pak? Ya, kalau kita melihat dari hasil evaluasi kementerian yang gunakan kurikulum darurat ini kan ada sekitar 53%, Mas. Lalu yang lain itu masih mempergunakan kurikulum 2013, lalu kemudian yang lainnya mempergunakan kurikulum darurat yang dimodifikasi sendiri. Lalu pada masa kurikulum prototipe dikembangkan di sekolah penggerak hanya ada sekitar 2 atau 3% dari sekolah menggunakan kurikulum prototipe, tentu saja dengan pendampingan. Nah, maka menurut saya ya maksimal atau tidak maksimal ya ini fakta yang harus kita terima ya. Kita nggak bisa mengatakan ini maksimal atau tidak maksimal gitu. Tetapi paling tidak itu ya mengurangi learning loss gitu, karena beban-beban belajar itu menjadi berkurang. Dan saya mengharap sih kurikulum prototipe ini kalau itu dianggap bagus ya bisa langsung dieksekusi di semuanya, nggak usah pilih-pilih, nggak usah ditawarkan pada sekolah yang siap atau nggak siap gitu kan. Karena kalau pemerintah sudah yakin kurikulum prototipe ini baik, berarti seluruh sekolah punya hak untuk mengalami intervensi yang sama. Dan sampai hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang diintervensi, itu nanti akan menimbulkan ketimpangan. Jadi nanti akan ada yang pakai kurikulum 2013, kurikulum darurat yang dikembangkan secara mandiri, lalu kemudian ada kurikulum prototipe. Nah, ini tentu saja akan memperlebar jurang gitu. Kalau diindikasikan bahwa kurikulum 2013 memang lebih banyak mempersulit gitu dari evaluasi dari kementerian. Oke, Pak Doni, learning loss ini pada akhirnya memang mengancam dunia pendidikan Indonesia. Upaya untuk kemudian mengembalikan PTM 100% pun beberapa hari terakhir ini mendapatkan polemik dan ancaman untuk kemudian dibatalkan karena angka COVID-19 dan varian Omikron juga tinggi. Sementara satu-satunya jalan yang ditawarkan oleh Pak Doni mungkin tadi di awal mengatakan bahwa ada upaya memperlambat penurunan kualitas pendidikan kita melalui intervensi kurikulum darurat. Ada hal lain lagi kah Pak, langkah-langkah yang progresif, langkah-langkah yang revolusioner untuk kemudian bisa menangkis ini semua, utamanya sampai tidak ada learning loss lah? Ya, sebenarnya yang harus diintervensi terutama itu adalah Bapak Ibu gurunya, Mas. Gitu. Jadi mereka pakai kurikulum apapun gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau berpolemik, berwacana tentang perubahan kurikulum, bagi saya yang sekarang diperlukan itu bukan perubahan kurikulum ya. Artinya diskusi kurikulum itu mungkin diskusi yang kedua atau ketiga ya. Tetapi yang pertama adalah ketika pemerintah mulai membuka pembelajaran tatap muka, bagaimana kementerian secara strategis dan adil memberikan panduan, memberikan assessment kepada semua guru di Indonesia untuk nanti pada saat PTM itu apa yang harus mereka lakukan. Karena kalau Bapak Ibu guru selama PTM itu nanti mereka hanya langsung memulai mata pelajaran sesuai dengan istilahnya tahap-tahapannya, yang 2 tahun yang lalu belajar itu dianggap kemudian udah beres, maka nanti akan terjadi learning loss malahan gitu. Karena harus diassess. Karena dari pengalaman saya, entah saya mengajari mahasiswa atau saya mendengar guru-guru mengajar, ternyata siswa ketika masuk sekolah dengan pengetahuan yang dia kerjakan selama online itu berbeda sekali. Ketika di sekolah diberi assessment awal, mereka banyak yang lupa itu yang ilmu-ilmu yang sebelumnya. Tetapi pada saat ulangan ujian sekolah itu bagus gitu. Artinya pembelajaran daring itu otentisitas dan originalitasnya dipertanyakan. Maka pada saat PTM sebenarnya yang diperlukan
dilakukan dan fundamental adalah guru membuat assessment anak itu sebenarnya levelnya di mana. Gitu. Kan kementerian selalu mengatakan mengajar sesuai dengan level siswa. Nah kalau guru tidak tahu bagaimana cara mengakses, mengevaluasi untuk menentukan level siswa, nah ini akan sulit sekali nanti. Akan siswa yang tertinggal akan tertinggal terus menerus gitu. Oke. Jadi pada akhirnya ini semua berpulang kepada kualitas guru, demikian Pak Doni? Ya, kualitas guru, dan untuk itu pemerintah harus membantu lah minimal secara strategis dengan panduan-panduan yang di-share entah di media sosial, lewat dinas, lewat katakanlah nih istilahnya birokrasi yang ada di daerah gitu ya, dengan LPNP atau apapun, itu membantu Bapak Ibu guru itu menghandle awal masuk sekolah itu gitu. Itu pertama-tama. Jadi kita jangan tuju dulu dengan kurikulum prototipe atau kurikulum apa, karena itu kan sebenarnya belakangan ya. Kurikulum prototipe biarkanlah diuji coba dulu di sekolah penggerak, toh itu belum 1 tahun dan kita belum tahu hasilnya seperti apa kurikulum prototipe ini. Baik. Jadi jangan memaksakan tahun ini kemudian pakai kurikulum prototipe. Lebih baik kurikulum prototipe dilaksanakan sebagai uji coba, kemudian diuji publik, dievaluasi, diuji publik dulu gitu. Nah, yang mendesak adalah bagaimana mendampingi guru-guru ini yang selama PTM ini kita sudah ada di bawah ancaman Omikron, beberapa sekolah di Jakarta mulai tutup karena sudah mulai ada penularan. Lalu kemudian pada saat anak-anak masuk, ternyata guru menemukan kualitas anak-anak ini sangat berbeda dengan hasil belajar ketika online. Gitu. Bahkan ketika ada ujian, mereka memilih ujian online saja daripada ujian di sekolah. Nah ini artinya apa? Kemampuan siswa itu nggak otentik, Mas. Gitu. Maka ini yang fundamental menurut saya. Pemerintah harusnya membantu Bapak Ibu guru dengan panduan-panduan, dengan buku-buku, buklet atau seperti apa yang guru bisa membaca untuk tidak, kemudian dia bisa ngecek ketika masuk sekolah, wah anak-anak saya itu ada di level mana dan bagaimana nanti intervensinya setelah tahu gitu. Karena ada yang anak SMP itu sampai sekarang nggak bisa baca kan, itu kan harus menjadi keprihatinan, jangan sampai SMP nggak bisa baca, tetapi terus saja gurunya di anaknya akan semakin ketinggalan nanti. Baik. Tentu kita meyakini memang banyak PR yang kita harus hadapi, terutama di dunia pendidikan. Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan. Jadi kita sudah berada dalam kesimpulan bahwa kualitas guru ini tidak boleh serta-merta dilepas begitu saja oleh pemerintah. Pemerintah perlu harus memberikan pendampingan agar para guru ini juga bisa enggak hilang arah untuk bisa mengarahkan atau memberikan edukasi pendidikan kepada anak muridnya yang bisa pada akhirnya paham mengassessment murid-muridnya kualitas mana dan arahan mana yang masih harus diberikan kepada murid-muridnya agar tentunya ujungnya adalah meskipun COVID-19 berlangsung tapi faktor learning loss yang kita takutkan tidak ada dan tidak akan terjadi. Demikian Pak Doni. Ya, benar. Itu kesimpulannya. Jadi memang fokus ada di guru dan silakan pemerintah membantu Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka, tentu saja tetap dengan prokes. Dan mudah-mudahan fokus kemampuan guru di awal-awal PTM ini akan membantu kita untuk mengurangi learning loss gitu. Setelah itu silakan kurikulum ditata, pelajaran ditata, tidak apa-apa. Itu memang harus segera mulai dilakukan. Baik. Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan, terima kasih telah berdialog bersama kami di Suara Plus 62 di MG Radio Network. Terima kasih Pak Doni, sehat-sehat selalu Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Doni.